Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Bapak Presiden Jokowi ini ngungkapin kalau Pak Jokowi nggak mau ikut campur masalah Nasdem yang ngusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ini ngejawab tudingan ya, yang nyebut Pak Jokowi itu kalau ngomongin Anies sama Ketua Partai Nasdem Surya Paloh itu selalu berargumen atau selalu berantem lah seenggaknya gitu. Ya, tapi mereka ketemu ya kemarin ya. Akhirnya ketemu juga gitu. Nah, menurut Pak Jokowi ini soal sosok yang diusung sama Partai Nasdem itu, Pak Anies Baswedan ya Pak Presiden nggak punya urusan gitu. Ya iyalah ya. Ya beliau juga bilang kalau itu ya urusan partai, urusan koalisi, kandidat capres cawapres gitu ya. Bukan urusan dia, urusan presiden apa gitu katanya kan. Terus juga beliau negesin kalau jangan sering hubungin hal-hal kayak gitu sama istana, dikit-dikit istana. Kan istana kerjanya banyak, jadi ya nggak ada waktu gitu buat ya ngurusin dinamika politik kayak gitu. Iya, benar. Nah, Direktur Eksekutif Parlementer Politik Indonesia, Adi Prayitno ini nyebut kalau pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi itu merupakan pertanda hubungan keduanya tuh masih baik-baik aja. Nah, ya sempat ada isu-isu keretakan sih. Nah, dia ngejelasin kalau pertemuan ini tuh negasin kalau mereka tuh bisa saling berkomunikasi lah. Nggak kayak perspektif masyarakat lah selama ini kalau mereka berdua ada kontra-kontranya gitu. Ini bisa jadi momentum rekonsiliasi politik nih gitu. Tapi ya Bang, Pak Adi ini juga nyebut ya, walaupun ada pertemuan itu ya nggak ngehapus kemungkinan nih kalau Pak Jokowi bakal ngelakuin reshuffle kabinet. Soalnya kan ya PDIP berkali-kali nih nyampein desekan ya buat Pak Jokowi ngeevaluasi 2 menteri itu loh. Benar. Ya ini balik ke yang kita kemarin bahas gitu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jarod Saiful Hidayat kan ngusulin 2 menteri Nasdem nih. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sama Menteri Lingkungan Hidup Bu Siti Nurbaya buat dievaluasi kinerjanya. Iya Bang, infonya ya yang gue baca nih ya Partai Nasdem sendiri ya nyatain kalau nggak keberatan nih kalau para menterinya di reshuffle ya asalkan bukan landasan politik lah alasannya. Ya mereka nilai ya kedua hal itu ya hak presiden gitu. Benar. Ini yang gue baca juga nih, itu kan mereka negesin juga kan komitmen buat tetap ngedukung pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jokowi itu Pak Ma'ruf Amin sampai detik ini gitu. Aduh, bagus ya kalau kayak gitu ya. Hari ini nih kita banyak ngomongin politik nih. Benar. Ya, gasken lah pokoknya lah. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Nah, Presiden Jokowi ini ngegelar sejumlah rapat terbatas di Istana Kepresidenan nih, Selasa 31 Januari lalu. Nah, ratas ini ngebahas sejumlah isu. Nah, apa aja nih? Ada isu PLN sama ketersediaan beras nasional. Dalam ratas ini nih Bang, kan ngebahas soal holding PLN nih. Nah, seharusnya ya dihadirin kan sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya Bakar, tapi ya beliau nggak hadir Bang. Digantiin sama Wakil Menteri LHK-nya, Pak Halu Blohong. Itu gimana gitu. Tapi ya Bapak Wakil ini ya pas ditanya ya kenapa nggak hadir, cuma jawabnya no comment gitu Bang. Yang sampai gue nyanyi, ini masa no comment, itu masa gue nyanyi gitu? Jangan dong. Jawabannya no comment, gimana dong? Terus gue juga baca juga tuh di ratas itu kan ada bahas soal ketersediaan beras nasional lah ya. Yang tadi lu bilang juga itu dihadirin sama 3 pejabat. Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, terusnya Dirut Perum Bulog itu Pak Budi Waseso sama Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo. Nah, di ratas soal beras ini nih juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini juga nggak kelihatan hadir, teman-teman. Gimana nih? Jadi kayak ambigu jadinya kan? Aduh, nggak tahu ya. Tapi infonya tuh ya yang gue baca ya Pak Budi Waseso ini bilang kalau ya yang diundang rapat cuma mereka bertiga aja. Waduh. Gimana masa nggak diundang? Gimana sih? Nggak ngerti gue Bang. Gimana dong? Nah, Pak Jokowi juga bilang tuh mungkin nih 2 menteri itu lagi ada di luar kota. Mungkin. Jadi kan nggak bisa ikut ratas. Ya, maklum lah.
Ya mungkin aja tuh ratasnya kan mendadak acaranya kan gitu. Ya kalau menterinya lagi di Papua kan nggak mungkin bisa langsung ucuk-ucuk terbang ke Jakarta kan gitu. Tapi sebenarnya ya agak overthinking juga, agak aneh ya. Ya soalnya biasanya kan ratas itu ya ada persiapan, pasti ya dijadwalin sebelumnya kan. Iya juga Ya sih. kalau masih di wilayah Indonesia ya mestinya kekejar dong. Kan nggak mungkin ratas tuh persiapannya cuma 30 menit kayak dadakan gitu kan, nggak mungkin nggak sih? Iya, iya juga sih, bisa jadi sih. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya. Mungkin ada sesuatu yang disembunyiin dari publik lah ya gitu. Internal Kan, lagi, iya, behind internal the cam ya. Kan nggak semua hal boleh dibuka juga kan buat publik gitu. Iya. Ya bisa dibayangin lah kalau antara presiden sama menterinya nggak rukun kan jadi aneh kan ya. Makanya alasan ketidakhadiran Menteri Nasdem itu ya normatif sih menurut gua ya gitu. Ya apapun itu ya, semoga Presiden Jokowi ini buat keputusan terbaik ya buat bangsa. Amin. Siap. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari @erikerik4483 di video Cekas yang judulnya Kaesang, Gibran, AHY, dan anak presiden lainnya. Komentarnya gini nih. Obrolan politik disampaikan dalam gaya dan bahasa sastra sungguh luar biasa, lugas dan mudah diterima oleh akal. Sehat selalu Kang Sobari, teruskan Eko Kuntadi. Emang beda sih ya anak-anaknya Pak Presiden Jokowi ini, ya mereka ya bener-bener mampu ngebawa diri gitu Bang, nggak ngerasa lebih hebat dari orang kebanyakan. Makanya rakyat nih ngapresiasi nih langkah politik anak-anaknya Pak Jokowi. Benar. Beda kan sama anak-anak Pak SBY misalnya. Ya publik bisa nilai lah mana anak yang berbakat jadi pemimpin, mana yang enggak. Asik. No komen juga nggak? Nggak komen. Oh, nggak komen juga. Ya oke lah. Terus Oke, kita masuk ke komentar selanjutnya itu dari Sucipto Santoso 5869 di video Gagasan Uki yang judulnya Ex Propagandis HTI isi acara BUMN. Erick Thohir kecolongan. Komentarnya gini nih. Semoga kebinekaan dan Pancasila tetap kokoh berdiri sebagai pondasi NKRI. Semangat terus Bang Dede untuk mengingatkan penyelenggara pemerintah dari rongrongan pihak-pihak yang ingin merubah pondasi NKRI. Wah, ini nih kemarin lagi heboh banget sih emang nih. Tapi kan kabarnya oknum itu yang undang Felix ini kan udah dipecat nih dan dimutasi. Waduh. Artinya perusahaan itu udah bersikap tegas lah ya. Nah itu kan bukti nyata bahwa HTI itu emang berbahaya banget gitu. Buktinya pemerintah aja sampai ngebubarin kan ya. Itu kan berarti kan HTI ini kan gawatnya sama kayak PKI lah karena kan dianggap sebagai organisasi terlarang gitu. Wah serem deh. Ngeri banget ya. Serem-serem. Makanya kita harus bener-bener jaga Indonesia kita dari orang-orang kayak gitulah pokoknya. Mantap. Oke lanjut. Komentar selanjutnya dari @uwi2 di video Gado-Gado Sheryl Tanzil dengan judul Ada kekuatan politik di balik vonis bebas Indosuria. Komentarnya gini, jika benar dan most likely memang ada motif politis di balik ini sangat menyeramkan sih. Upaya menimbun logistik yang mereka lakukan untuk 2024 begitu masif dan terstruktur rapi. Jika ini tidak dibongkar sampai ke akar-akarnya, tidak terbayang separah apa manipulasi yang bisa mereka, para elit politik yang menjadi dalang, mampu dan akan mereka lakukan pada 2024 mendatang. Emang kalau dilihat-lihat ada yang aneh sih ya, ya masuk akal juga kalau misalkan ya ada yang menduga-duga kalau ini main-main gitu kan. Ya meskipun alasan hakim juga masuk akal bahwa urusan Indosuria itu ya perkara perdata bukan pidana. Tapi emang sih kalau dilihat-lihat ya nasabah Indosuria ini ya yang merana gitu. Ya rasanya sih nggak adil sih buat mereka memang. Benar. Aduh. Lanjut Bang. Oke, Terakhir. kita lanjut ke komentar selanjutnya dari Lian Duru 4670 di video channel Eko Kuntadi dengan judul Paloh ketemu Jokowi, kapal goyang kapten. Komentarnya gini nih, mantap Pak Eko, sangat cerdas penjelasannya. Harapan kita semua, ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh Pak Presiden Jokowi, jangan sampai dihidupkan lagi. Soalnya sangat mengganggu ketertiban atau kenyamanan masyarakat umum atau kelompok tertentu. Kita jaga NKRI. Ini Surya Paloh tuh emang serba kejepit sih kalau menurut gue ya. Makanya dia tuh main lobby sana, main lobby sini biar aman aja. Maklum. Iya. Ya selain isu reshuffle kan sekarang ini kejaksaan udah ngendus nih indikasi korupsi anak buah Paloh yang jadi menteri nih ya kan. Kebayang kan. Ngerinya kalau dua menteri yang lagi dibidik sama
KPK ini terbukti bersalah, ini kan bisa jadi tambah hancur Nasdem nih. Waduh. Aduh, lagi rumit ya Korupsi ternyata lagi, korupsi lagi. Ya. Aduh, susah. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.